Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Aditya Putra, NIM 2017-11312. Perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan impuls hubung dan impuls petir. Impuls hubung, tegangan lebih impuls adalah tegangan impuls dengan bentuk gelombang yang diberikan pada isolasi sehingga terjadi kegagalan pada isolasi. Tingkat tegangan lebih ini berdasarkan tegangan ketahanan impuls lebih baik petir atau switching. Dasar bisa ditentukan sesuai BIL atau Basic Impulse Insulation Level bersama dengan tingkat ketahanan frekuensi rendah. Rated Short Duration Power Frequency with 10 voltage menjadi tingkat isolasi dasar pada rated insulation level dari transformator. Lalu ada karakteristik gelombang impuls. Dari bentuk umum, gelombang berjalan dapat diketahui beberapa spesifik. Gelombang berjalan yaitu yang pertama, ada puncak gelombang atau crash yaitu amplitude maksimum dari gelombang. Yang kedua ada muka gelombang T1 mikrodetik yaitu waktu dari permulaan sampai puncak. Dalam praktek ini diambil 10% E dan 90% E. Yang ketiga ada polaritas, yaitu polaritas dari gelombang positif atau negatif. Lalu ada saluran udara tegangan tinggi SUTT. Saluran udara tegangan tinggi atau SUTT adalah sarana udara untuk menyalurkan tenaga listrik berskala besar dari pembangkit ke pusat beban dengan menggunakan tegangan tinggi. SUTT merupakan jenis saluran transmisi tenaga listrik yang banyak digunakan di PLN, daerah Jawa dan Bali karena harganya yang lebih murah dibanding jenis lainnya serta pemeliharaannya mudah juga. Kabel isolasi minyak atau oil filled cable adalah suatu kabel yang isolasinya menggunakan minyak. Kabel isolasi minyak ini mempunyai beberapa macam bentuk, antara lain adalah yang pertama ada kabel minyak berbentuk bulat, di mana letak saluran minyak terdapat pada pusat konduktor. Yang kedua ada kabel minyak datar atau flat oil filled cable, di mana 3 kabel dengan selubung timbul diletakkan dengan membuat susunan dan ruang di antara intinya dipergunakan sebagai saluran minyak. Yang ketiga ada kabel minyak dan dengan tahanan di dalam pipa, di mana 3 buah inti kabel yang telah diberi lapisan tabir atau screen diletakkan di dalam pipa berisi minyak. Selanjutnya ada petir dan permasalahannya. Peristiwa sambaran petir adalah suatu fenomena listrik alam. Hal ini barulah diyakini kebenarannya pada tahun 1749 berkat penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin. Dalam sistem tenaga listrik, sambaran petir terdiri dari 2 jenis, yaitu sambaran langsung dan sambaran tidak langsung. Sambaran petir yang mengenai saluran pasak, tower, atau bahkan kawat tanah disebut sambaran langsung. Sambaran ini dapat mengakibatkan terjadinya flashover. Tegangan lebih impuls. Tegangan lebih impuls adalah tegangan impuls dengan bentuk gelombang yang diberikan pada isolasi sehingga terjadi kegagalan pada isolasi tersebut. Tingkat tegangan lebih ini berdasarkan tegangan ketahanan impuls baik petir atau switching. Dasar bisa ditentukan sesuai BIL, yaitu Basic Impulse Insulation Level, bersama dengan tingkat ketahanan frekuensi rendah, Rated Short Duration Power Frequency with 10 voltage menjadi lebih tingkat isolasi dasar, Rated Insulation Level dari transformator. Lalu ada sumber-sumber gelombang impuls. Sampai dengan saat ini, sebab-sebab dari gelombang impuls yang diketahui adalah sebagai berikut. 1. Sambaran kilat secara langsung pada kawat. Yang kedua, sambaran kilat tidak langsung pada kawat transmisi induksi. Yang 3, operasi pemutusan saklar atau switching operation. Yang keempat, busur tanah atau arching ground. Yang kelima, gangguan-gangguan pada sistem oleh berbagai kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.